Perkembangan terakhir dari Munas Golkar di Nusa Dua Bali hampir dapat dipastikan. Ketua Umum Partai Golkar saat ini, Abu Rizal Bakri akan kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode berikutnya. Setelah calon Ketua Umum lainnya, Airlangga Hartarto menyatakan mundur. Sementara upaya untuk islah antara kubu Abu Rizal dan kubu Presidium Penyelamat Golkar pimpinan Agung Laksono hingga kini tak juga menemui titik terang. Lalu bagaimana nasib Golkar di masa mendatang di bawah kepemimpinan Abu Rizal? Guna membahas hal ini, kita telah bersama kami di saat ini politisi Partai Golkar yang dikenal juga cukup kritis, Agun Gunanjar, yang saat ini berada di gedung DPR MPR Jakarta. Selamat sore Pak Agun Gunanjar. Pak Agun Gunanjar. Ya, Pak Agun, ini kan semua lagi pada di Nusa Dua Bali. Ini Pak Agun ini ada di Jakarta nih. Iya, karena memang pasca rapat pleno tanggal 25, kita sudah membuat mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum karena pengambilan keputusan penyelenggaraan Munas oleh Pak Teo itu diputuskan sepihak dalam posisi seluruh peserta rapat itu tidak setuju. Artinya Munas yang berlangsung di Nusa Dua Bali saat ini dianggap ilegal ya? Saya memberhentikan Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum dan kita membentuk tim penyelamat. Dan keesokan harinya kita melapor kepada pemerintah tentang pembentukan tim penyelamat sekaligus melaporkan tentang penyelenggaraan Munas yang sesuai dengan ADART pada bulan Januari tahun 2015 di Jakarta. Sekaligus kita menyatakan bahwa Munas di Bali itu melanggar ADART, dengan demikian kami menganggap bahwa itu inkonstitusional dalam penyelenggaraannya. Baik, ini kan keduanya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok yang lain adalah inkonstitusional, Pak Agun. Artinya ini kacamata masyarakat sekarang Golkar itu ada dua jadinya. Ya, Pak Agun. Halo Pak Agun. Pak Agun Gunanjar. Halo Pak Agun. Ya, nampaknya masih ada gangguan. Nanti kita akan mencoba untuk kembali menghubungi Agun Gunanjar yang saat ini berada di gedung DPR MPR Jakarta. Pemirsa, kita jeda sebentar, dialog akan kita lanjutkan sesaat lagi. Nasib Golkar pasca Munas. Dialog kita lanjutkan masih bersama Agun Gunanjar yang saat ini berada di gedung DPR MPR Jakarta. Pak Agun, ini kalau dari kacamata awam, kacamata masyarakat ini Pak Agun, ini kalau apa yang terjadi pada saat ini di Golkar, ini nampaknya Golkar jadi ada dua. Seperti itu memang kenyataannya ya? Sebetulnya Golkar tetap satu, karena yang akan mempertemukan itu kami melihat bahwa Munas di Bali itu Munas yang sungguh-sungguh tidak memenuhi ADART. Makanya kami tim penyelamat ingin menyelamatkan partai supaya tetap utuh, tetap bersatu, tetap solid, supaya terselenggara dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan menyelenggarakan Munas pada bulan Januari tahun 2015 sebagai Munas yang betul-betul terbuka dan demokratis, tidak penuh dengan rekayasa-rekayasa dengan menggunakan perangkat DPD 1 untuk memberikan artinya akan ada islah seperti itu ya Pak ya? Yang sejak dari awal kita meyakini bahwa memang ini adalah sebuah skenario besar untuk bisa menjadikan kembali Pak Abu Rizal sebagai Ketua Umum dengan cara-cara rekayasa yang pada akhirnya aklamasi. Kita bisa lihat bagaimana di pasal 22 ayat 4 yang memang itu bentuk pelanggaran secara nyata terhadap pasal 45 anggaran rumah tangga tentang bagaimana pemilihan pimpinan partai itu. Pak Agun, ini artinya Anda berharap nantinya akan ada islah ya? Ya, diulangi. Anda berharap nantinya akan ada islah setelah Munas ini? Pada hakikatnya Munas yang kita lakukan ini bukan Munas tandingan, tapi Munas dalam rangka menjaga keutuhan soliditas partai. Kita berharap. Nah, itu yang menjadi permasalahan sebetulnya Pak Agun. Ada pernyataan dari Pak Abu Rizal Bakri. Pak Agun, ada pernyataan dari Pak Abu Rizal Bakri yang menyatakan bahwa tidak akan ada pembahasan lain setelah tentang hasil Munas ini. Artinya hasil Munas ini dianggap sudah fix dan tidak bisa diubah. Artinya harapan untuk Islam menjadi tidak mungkin. Kami akan mengakui dan menerimakannya karena memang mekanisme yang dilakukan itu dengan cara-cara sepihak, dengan cara-cara sistemik
untuk menjadikan dia kembali. Kalau diibaratkan dalam sebuah pertandingan olahraga, bagaimana akan berlangsung mekanisme yang demokratis kalau aturan-aturan dia putuskan sendiri, panitianya dia tentukan sendiri, wasitnya, hakim garisnya, sampai pada posisi seperti itu akan kita saksikan bagaimana Airlangga pada akhirnya mundur dari arena karena tidak mungkin lagi bisa. Bagaimana sebuah surat pernyataan yang dilakukan dengan cara mencalonkan sekaligus memilih, itu pelanggaran pada tahap di pasal 45 anggaran rumah tangga, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi bagaimana kami akan menerimakan pernyataan-pernyataan itu, wong penyelenggarannya saja inkonstitusional, maka hasilnya pun inkonstitusional. Tapi dari DPD 1 dan DPD 2 saat ini berada di Nusa Dua Bali kan Pak Agun, nah ini gimana? Ya, boleh dikatakan justru pada posisi ini yang aneh itu, yang pelanggaran itu bahwa DPP itu suaranya satu. Harusnya kalau rapat pleno sebagai penjelmaan dari pasal 19, bahwa DPP adalah badan pelaksana kedaulatan tertinggi yang bersifat kolektif, rapat pleno itulah yang harus memutuskan segalanya. Yang terjadi dalam forum Rapim maupun dalam forum Munas, yang ribut itu antar sesama DPP, padahal DPP itu suaranya satu karena tidak menempuh ketentuan pasal 19 yang mekanisme pengambilan keputusan yang berdasarkan pasal 36 ayat 2 tidak ditempuh. Maka yang terjadi seperti ini, makanya saya mengatakan ini adalah sebuah skenario jahat. Saya sekali lagi mengatakan skenario jahat, perampasan terhadap kedaulatan partai sebagaimana diatur dalam pasal 4 anggaran dasar kita, juga perampasan kepada kedaulatan DPP yang diatur dalam pasal 19. Nah, dengan cara-cara yang sepihak. Jadi bagaimana ini akan kami akui? Ya. Menurut Anda apakah ini kepemimpinan yang otoriter seperti itu? Ya, bukan lagi otoriter, ini sudah lebih dari otoriter, sangat oligarki dan boleh kita uji. Oleh karena itu kami dari tim penyelamat tetap akan menyelenggarakan Munas dan kami berjuang melalui jalur tempuh legalitas konstitusional. Kita lihat saja konstitusionalitas Pak Agun, tapi masalahnya Pak Agun, permasalahannya kepemimpinan yang itu yang sekarang itu didukung oleh DPD tingkat 1 dan DPD tingkat 2, makanya mereka ada di DPD ini sesungguhnya dari berbagai DPD tingkat 2 yang juga kami kontak dan kami hubungi, mereka itu dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terancam, dalam kondisi tidak berbuat apa-apa karena tata tertibnya menyatakan bahwa calon ketua umum itu disampaikan pada saat pemandangan umum. Baik. Dengan melampirkan surat-surat yang mencalonkan dan memilih. Bagaimana mereka akan melakukan perlawanan dan pemilihan dilakukan dengan cara terbuka, itu kan tidak benar. Menurut Pak Agun, akan jadi sebetulnya apa Golkar ke yang depan dilakukan ini, oleh DPD 1 dan DPD 2 itu adalah sebuah rekayasa tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap mereka. Ya, menurut Pak Agun, akan seperti apa wajah Golkar jika dipimpin oleh Pak Ical kembali? Ya, bagaimana kita optimis memasuki 2019. 2019 itu karakteristik pemilihnya itu baru, ya, di mana usia-usia mereka itu relatif. Para pendukung Golkar yang lalu itu kan sudah pada almarhum, ya, yang kalau ataupun yang ada sudah tua renta, bongkok-bongkok, batuk-batuk gitu kan. Pemilih yang akan datang itu baru-baru, muda-muda, yang tentunya kita melihat kepemimpinan Pak Rizal Bakri ini gagal di Pileg, gagal nyapres, gagal nyawapres. Nah, sudah kita bayangkan dengan populasi pemilih 2019, saya yakin Partai Golkar memasuki 2019 ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu mengangkat regenerasi kepemimpinan, dan untuk itu tidak ada cara lain untuk bisa maju. Jadikanlah Partai Golkar ini partai yang demokratis, tidak dengan cara-cara sepihak seperti ini. Pak Agun, artinya bahwa di 2019 yang akan datang akan karam. Bukan Pak lagi Agun, kalah, ini kan saya ingat di 2009 itu Pak Ical terpilih sebagai ketua umum. Dalam pada saat dia terpilih sebagai ketua umum, apakah ada janji-janji yang mungkin tidak terlaksana pada 5 tahun? Oh, banyak sekali. Contohnya kartu anggota berasuransi. Kartu anggota berasuransi itu seluruh anggota fraksi Partai Golkar diwajibkan paling tidak ada sekitar 10.000 anggota yang harus dia rekrut, dan pembayaran preminya itu dibebankan kepada anggota fraksi Partai Golkar. Ya, kita mengkolek identitas, lalu kita juga yang membayarkan preminya. Tapi ketika harus dibayarkan preminya di bawah, ternyata uang itu tidak disetorkan ke pihak asuransi. Akhirnya menghadapi pemilu legislatif yang lalu, saya karena bertanggung jawab akan masa depan partai, jangan sampai rusak dalam pemilihan legislatif, ya terpaksa saya harus membayarkannya. Saya kurang lebih sekitar 260 juta membayar untuk menutupi program asuransi yang sebetulnya tidak bertanggung jawab seperti itu. Masih ada lagi janji-janji yang lain. Dukungan biaya operasional kepada DPD tingkat 2 itu sangat seret dan mungkin banyak yang juga tidak didapatkan. Belum lagi janji membangun gedung gitu kan, yang namanya 46 lantai itu mana? Tidak ada yang terbukti semua gitu. Baik.
Dan kalau ada kegiatan-kegiatan itu semua ujung-ujungnya dibebankan kepada praksi gitu. Baik, Pak Agun, satu pertanyaan. Ini ketika kedua kelompok saat ini saling jika tidak menemui titik temu, akan seperti apa Golkar nanti? Nah, kalau menurut saya, kalau memang ada itikat niat baik ya, kita selalu saja terbuka. Marilah kita bersama-sama, kita susun panitianya bersama, kita susun materinya bersama, kita wujudkan mekanisme Munas yang demokratis, bebaskan para DPD 1, DPD 2 untuk memberikan suara sesuai dengan hati nuraninya, bebaskan pada setiap orang untuk maju jadi calon ketua umum, baru setelah itu kita lihat dukungan suaranya mencapai 30% atau tidak, awali dengan verifikasi, berikan kesempatan pada calon ketua umum menyampaikan visi dan misinya, sehingga mereka bebas menggunakan suaranya secara tertutup. Nah, kalau mekanisme itu siap mereka untuk bersama-sama dengan kami di Munas 2015, maka kita akan bersatu, kami membuka diri. Justru di sana yang sepihak tidak mau karena memang kalau menggunakan cara-cara yang demokratis mungkin dia takut kalah. Itu aja persoalannya. Baik, Pak Agun Gunanjar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.